Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat? Pastinya masih tetap semangat ya. Oke. Selamat datang Bapak ucapkan di kelas 6. Bapak harapkan untuk kalian semua yang sudah naik di kelas 6 belajar lebih giat ya. Jangan banyak main ya. Oke, tetap semangat meskipun kita tidak belajar di sekolah ya, kita masih bisa belajar di rumah. Nah, sekarang perhatikan dari beberapa video nanti yang Bapak kirim. Hari ini kita belajar di tema 1, dimana judulnya untuk tema 1 ini ada selamatkan makhluk hidup. Subtema satunya selamatkan tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, untuk tema 1 ini kita belajar IPA ya. IPA terlebih dahulu. Untuk pelajaran lain nanti menyusul. Oke. Nah, pelajaran ini untuk IPA. Kita langsung saja ya anak-anakku. Oke. Yuk. Nah, di pembelajaran ini kita belajar tentang tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Di mana kalian tahu perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Satu, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, untuk kali ini kita belajar yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, tidak salahnya kita mencari informasi. Apa sih itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ya, oke. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui penyerbukan. Masih ingat apa itu penyerbukan? Iya, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Ya, dimana nanti hasil penyerbukan adalah buah. Nah, oke. Selanjutnya, nih di sini kalau kita mendengar kata penyerbukan pasti tidak asing dengan bunga. Nah, pasti kalau ada penyerbukan pasti ada bunga. Nah, di sini Bapak suguhkan contoh bunga lengkap atau bunga sempurna. Ingat, bunga lengkap atau bunga sempurna harus memiliki 5 yang harus ada pada bunga tersebut, yaitu yang pertama, tangkai bunga, yang kedua, kelopak bunga, yang ketiga, benang sari, yang keempat, putih, yang kelima, mahkota bunga. Itu boleh dibolak-balik. Itu ada 5. Itu ada contoh bunga lengkap atau bunga sempurna ya. Nah, di sini ya, di bunga ini ada bertindak sebagai kelamin jantan, ada pula yang bertindak sebagai kelamin betina anak-anak ya. Oke. Ya, siapa itu yang bertindak sebagai kelamin jantan? Nih, ada namanya benang sari. Nah, ini adalah yang bertindak sebagai kelamin jantan pada bunga. Sedangkan yang bertindak sebagai kelamin betinanya yaitu putih. Jadi apabila terjadi atau jatuh benang sari ke kepala putih, itulah yang disebut dengan penyerbukan. Nah, di sini nanti di putih akan terjadi pembuahan atau bakal biji nantinya ya. Oke. Oke, yuk. Nah, di situ tentang bunga. Lanjut kita belajar lagi di sini perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita berkembangbiakan vegetatif, ingat perkembangbiakan tanpa bunga, tidak melalui bunga. Nah, di sini atau tidak melalui buah ya. Nah, perkembangan vegetatif itu dibagi jadi 2. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu tanpa bantuan manusia, alami ya, dengan sendirinya. Dan yang kedua, vegetatif buatan, yaitu melalui bantuan manusia, dibantu oleh manusia, mungkin dengan cara mencangkok ya. Oke, atau dengan cara stek. Nah, oke, itu adalah vegetatif buatan atau dibantu oleh manusia. Ya, yuk kita fokus lagi ke vegetatif yang pertama, yaitu vegetatif alami. Perkembangan vegetatif alami ini anak-anak ada 8 macam jenisnya. Yang pertama, yaitu dengan cara umbi batang, yaitu dengan cara batangnya tumbuh dalam tanah, selanjutnya batang tersebut mengembang dan berbentuk umbi. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, bengkoang, dan ubi jalar. Tahu ubi jalar? Iya, mantang. Yang kedua, berkembang biakan dengan cara rizoma, yaitu akar tinggal rimpang di mana batang dapat tumbuh menjalar di permukaan maupun di dalam tanah. Contohnya apa? Ini jenis
jahe-jahean atau kunyit, kencur, lengkuas, temulawak, dan masih banyak lagi ya. Nah, tumbuhan yang demikian itu adalah berkembang biak dengan cara rizoma. Yang ketiga, umbi lapis. Pembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis yaitu pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keempat, ada umbi akar. Nah, harus kalian membedakan ya, umbi batang dan umbi akar. Kalau umbi akar ini yaitu tumbuhan yang biasanya akarnya dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, tumbuhan apa yang menyimpan cadangan makanan di akar? Yaitu contoh satu, singkong, wortel, lobak, dan lain-lain. Lanjut. Yang kelima, ada stolon.